Di sejumlah platform media sosial seperti X, ramai dengan tagar kabur aja dulu. Ya, tagar yang intinya keinginan atau ajakan untuk kabur dari Indonesia ke luar negeri dengan asumsi dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk sekolah, pekerjaan, hingga kehidupan. Belakangan, warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Kalau diklik kata kuncinya, yang muncul seperti ini. Beragam unggahan tentang ajakan pindah ke negara lain, entah dalam bentuk beasiswa pendidikan ataupun lowongan pekerjaan. Terkesan sederhana memang, tapi masifnya tagar ini jadi indikasi bahwa warganet sungguh-sungguh berniat meninggalkan tanah kelahirannya karena lelah dengan beragam problematika di negeri ini sampai berharap kesejahteraan hidup yang lebih layak dengan mencari peruntungan di negara lain. Memang segitunya. Yang pasti adalah pemerintah tuh punya PR besar, yaitu memastikan supaya lapangan pekerjaan, industri itu mau mengabsorpsi. Maksudnya mau menyerap gitu ya. Ini kan yang masalah kan sekarang link and match-nya kan kurang. Jadi dari misalnya dari perguruan tinggi dia menghasilkan lulusan sekian puluh ribu gitu ya dalam satu kali wisuda. Terus yang sekian puluh ribu ini pemerintah itu nggak punya skema gitu. Dari mana? Dari pemerintah itu sebenarnya menugaskan industri untuk tadi menyerap tenaga kerja tadi. Beberapa negara disebut bisa jadi tujuan. Nah, salah satunya Singapura. Kalau mengintip dari data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 4.241 WNI memilih pindah menjadi warga negara Singapura periode 2019 sampai April 2023. Tidak hanya soal wisata, meski dinilai sebagai salah satu kota termahal di dunia, Singapura masih menjadi magnet bagi para pencari kerja maupun pelajar untuk menimba ilmu. Saya datang ke salah satu kampus di Singapura yang fokus pada bidang pembelajaran terapan dan ilmu sosial. Salah satu mahasiswanya berasal dari Indonesia. Saya tanya ke dia soal bagaimana dukungan pemerintah maupun universitas terkait studinya. Jadi banyak yang sudah dikerjakan atau yang dibantu oleh pemerintah seperti bantuan dalam bentuk dana ataupun seperti research. Jadi salah satunya adalah untuk bisnis skala kecil yang fokus dalam agriculture itu dibantu dalam pendanaan, also untuk inovasi. Selain mahasiswa muda yang juga tengah digalakan di sini adalah pendidikan bagi orang-orang yang berusia tua atau lanjut. Actually, many countries have invested a lot to study how the young children learn. Yeah. Right. But not many countries have spent money and resources to understand how the adults learn. Then the question is, how do you up the skills level of the adult population? So that's why we started this Skills Future movement, whereby we encourage people who have finished their school to continue upgrading themselves and keep themselves relevant. So in Singapore, we have this thing that we have started. It's called the Institute of Adult Learning. The Institute of Adult Learning is to understand the science of how adults learn. Memang ya, kalau dimendang-mendingkan tidak ada habisnya. Tapi saya setuju kalau persoalan kualitas ini jadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan kesempatan dan kesejahteraan warganya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik di negeri sendiri. Jadi, apakah kamu jadi salah satu yang berminat untuk kabur aja dulu? Tim Liputan Amsyar TV melaporkan.